Pengesahan RKUHP oleh DPR jadi sorotan media internasional. Seringkali ungkapan kekesalan, kritik itu diungkapkan dengan begitu saja. Dan ketika dia menyampaikannya ke ranah kebijakan, ke ranah pemerintahan, itu bagian dari kritik. Walaupun disampaikan dengan cara mengumpat. Tapi kalau orangnya ya, Jokowinya sebagai person yang dihina caci maki, lain cerita. Memang dengan isu krusial ini ada perubahan dibandingkan pasal 134 KUHP yang sudah dibatalkan oleh MK, ya. Dimana yang tadinya itu delik biasa kemudian dibuat delik aduan. Yang kedua, tadi rumusannya adalah penghinaan terhadap kepala negara, diubah menjadi penyerangan harkat dan martabat. Memang ada perbedaan, tapi tetap menurut saya penting bagi kita untuk memastikan bahwa jikapun kita akan menerapkan pasal ini, maka yang menjadi semangat dari penerapan pasal ini adalah tidak boleh sedikit pun dia akan menghambat demokrasi. Jadi kalau disebut menghina, itu artinya kena pada martabat. Nah, orang itu punya martabat, pemerintah tidak punya martabat. Pemerintah kan bukan lembaga yang punya perasaan, kan nggak bisa itu. Jadi nggak bisa prinsip hak asasi manusia, perlindungan martabat pemerintah itu yang adalah wilayah individu dijadikan delik itu. Jadi bukan sekedar nggak boleh ada itu, tapi yang agak aneh kok seorang profesor hukum justru mengiyakan itu. Kalau kita bicara tentang aliran hukum, ini aliran hukum yang represif, yang sudah tidak dikenal. Di negara Belandanya juga sudah tidak ada, di negara asal muasalnya KUHP yakni Perancis, ya, karena Wetboek van Strafrecht itu mengambil dari kode penal Perancis, itu sudah tidak ada. Jadi betul-betul ini menggunakan asas hukum, ya, yang hanya dipakai di negara-negara oligarki, ya. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI hari ini. Pengesahan RKUHP tersebut ternyata jadi sorotan media internasional. Beberapa media internasional yang memberitakan pengesahan RKUHP itu menyoroti secara khusus terkait hukuman pidana untuk seks di luar nikah dalam RKUHP. Mereka mengkritisi hukuman pidana bagi orang yang melakukan seks di luar nikah. BBC.com menyoroti secara khusus aturan dan KUHP baru yang mempidanakan orang-orang yang melakukan seks di luar nikah. BBC.com bahkan menyebut undang-undang KUHP baru tersebut sebagai bencana bagi hak asasi manusia dan potensi pukulan bagi pariwisata serta investasi. Media tersebut bahkan menyinggung beberapa kelompok, terutama anak muda, yang melakukan protes di luar gedung DPR sejak beberapa hari lalu. Selain itu, New York Times menyoroti hal yang sama. Media asing tersebut membuat berita berjudul "In Democratic Indonesia, New Penal Code Erodes Long-Held Freedoms". Media asing itu juga menyoroti terkait hubungan seks di luar nikah. Selain itu, KUHP disebut mengkriminalisasi seks di luar nikah, kritik terhadap pemerintah, dan demonstrasi tanpa izin. RKUHP disahkan DPR RI. Untuk diketahui, DPR RI mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengesahan itu diambil saat pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun sidang 2022 sampai 2023 hari ini. Rapat paripurna digelar Nusantara 2, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Desember. Rapat pimpinan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, hadir juga pimpinan lain yakni Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Lodewijk F. Paulus. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani tidak terlihat di ruangan. Mulanya Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyampaikan laporan pembahasan RKUHP bersama pemerintah. Terjadi perdebatan panas antara perwakilan PKS dan Dasko. Debat tersebut berjalan hingga pengesahan diketok. Selanjutnya, Dasko meminta persetujuan kepada semua fraksi yang hadir untuk mengesahkan RKUHP menjadi produk undang-undang. Pengesahan RKUHP oleh DPR jadi sorotan media internasional. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI hari ini. Pengesahan RKUHP tersebut ternyata jadi sorotan media internasional. Beberapa media internasional yang memberitakan pengesahan RKUHP itu menyoroti secara khusus terkait hukuman pidana untuk seks di luar nikah dalam RKUHP. Mereka mengkritisi hukuman pidana bagi orang yang melakukan seks di luar nikah. Salah satu yang memberitakan adalah BBC.com dengan judul berita Indonesia versus Criminal Code Banning Sex Outside Marriage. BBC.com menyoroti secara khusus aturan dan KUHP baru yang mempidanakan orang-orang yang melakukan seks di luar nikah.
BBC.com bahkan menyebut undang-undang KUHP baru tersebut sebagai bencana bagi hak asasi manusia dan potensi pukulan bagi pariwisata serta investasi. Media tersebut bahkan menyinggung beberapa kelompok, terutama anak muda, yang melakukan protes di luar gedung DPR sejak beberapa hari lalu. Selain itu, New York Times menyoroti hal yang sama. Media asing tersebut membuat berita berjudul In Democratic Indonesia, New Penal Code Erodes Long-Held Freedoms. Media asing itu juga menyoroti terkait hubungan seks di luar nikah. Selain itu, KUHP disebut mengkriminalisasi seks di luar nikah, kritik terhadap pemerintah, dan demonstrasi tanpa izin. RKUHP disahkan DPR RI. Untuk diketahui, DPR RI mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengesahan itu diambil saat pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun sidang 2022 sampai 2023 hari ini. Rapat paripurna digelar Nusantara 2, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Desember. Rapat pimpinan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, hadir juga pimpinan lain yakni Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Lodewijk F. Paulus. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani tidak terlihat di ruangan. Mulanya Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyampaikan laporan pembahasan RKUHP bersama pemerintah. Pengesahan RKUHP oleh DPR jadi sorotan media internasional. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI hari ini. Pengesahan RKUHP tersebut ternyata jadi sorotan media internasional. Beberapa media internasional yang memberitakan pengesahan RKUHP itu menyoroti secara khusus terkait hukuman pidana untuk seks di luar nikah dalam RKUHP. Mereka mengkritisi hukuman pidana bagi orang yang melakukan seks di luar nikah. Salah satu yang memberitakan adalah BBC.com dengan judul berita Indonesia Faces Criminal Code Banning Sex Outside Marriage. BBC.com menyoroti secara khusus aturan dan KUHP baru yang mempidanakan orang-orang yang melakukan seks di luar nikah. BBC.com bahkan menyebut undang-undang KUHP baru tersebut sebagai bencana bagi hak asasi manusia dan potensi pukulan bagi pariwisata serta investasi. Media tersebut bahkan menyinggung beberapa kelompok, terutama anak muda, yang melakukan protes di luar gedung DPR sejak beberapa hari lalu. Selain itu, New York Times menyoroti hal yang sama. Media asing tersebut membuat berita berjudul In Democratic Indonesia, New Penal Code Erodes Long-Held Freedoms. Media asing itu juga menyoroti terkait hubungan seks di luar nikah. Selain itu, KUHP disebut mengkriminalisasi seks di luar nikah, kritik terhadap pemerintah, dan demonstrasi tanpa izin. RKUHP disahkan DPR RI. Untuk diketahui, DPR RI mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengesahan itu diambil saat pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun sidang 2022 sampai 2023 hari ini. Rapat paripurna digelar Nusantara 2, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Desember. Rapat pimpinan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, hadir juga pimpinan lain yakni Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Lodewijk F. Paulus. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani tidak terlihat di ruangan. Mulanya Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyampaikan laporan pembahasan RKUHP bersama pemerintah. Terjadi perdebatan panas antara perwakilan PKS dan Dasko. Debat tersebut berjalan hingga pengesahan diketok. Selanjutnya, Dasko meminta persetujuan kepada semua fraksi yang hadir untuk mengesahkan RKUHP menjadi produk undang-undang.